Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang bersandar dan berharap kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Yorim Palugu, Opsir Korps Ngovi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada. Kembali dalam program Roti Hidup pagi ini kita boleh berjumpa lewat frekuensi Radio Cakrawala. Saya menyapa sahabat pendengar setia Radio Cakrawala, kiranya kita tetap dalam lindungan Allah. Program Roti Hidup pagi ini tentu akan kembali menyegarkan iman kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, kegiatan kita dalam program Roti Hidup pagi ini, saya mengajak pendengar setia sahabat Radio Cakrawala untuk berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik hidup. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami bahwasannya kasih setia Tuhan sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini lewat program Roti Hidup, kembali kami boleh berjumpa dalam gelombang Radio Cakrawala. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat program Roti Hidup, iman kami dapat dibangun sebab ada firman yang kami baca, yang kami dengar dan kami renungkan bersama. Tuhan kiranya menolong hidup kami agar lewat Roti Hidup dalam perenungan firman Tuhan saat ini kami boleh menerima kekuatan, kami boleh menerima jamahan dan lawatan Tuhan lewat firman. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada, dalam program Roti Hidup, bagian firman Tuhan yang akan kita baca terambil dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan.
Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada, seorang perempuan Samaria dalam bagian firman Tuhan akan menjadi patron pembelajaran hidup bagi kita. Dan dalam program Roti Hidup pagi ini, saya memberikan tema Yesus Tabib yang ajaib. Secara fisik, perempuan ini terlihat baik-baik saja tanpa ada masalah. Mengapa? Dalam kisah yang kita baca tadi, tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa perempuan Samaria itu sedang menderita sakit. Malahan ia terkesan sebagai perempuan yang gagah perkasa. Ia berjalan sendirian ke sumur dan ia menimba air seorang diri tanpa bantuan siapapun. Dan tentunya ia juga membawa sendiri air yang diambilnya dari sumur itu untuk dibawa pulang ke rumah. Sekali lagi, secara fisik perempuan Samaria itu sehat dan kuat. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini
memperlihatkan sikap Yesus yang tidak sejalan dengan tradisi-tradisi ketika itu. Bagian pertama, orang Yahudi menghindari kontak langsung dengan orang Samaria yang dianggap rendah, sehingga kebiasaan orang Yahudi akan mencari jalan yang lebih panjang daripada melintasi daerah Samaria. Namun tidak demikian dengan Yesus. Lalu pada bagian yang kedua, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan, dan lagi terungkap bahwa kehidupan kesusilaan perempuan Samaria itu sangat bobrok, yang penuh aib dan dosa. Tetapi tahukah kita, pendengar setia sahabat Radio Cakrawala, bahwa di balik fisiknya yang terlihat gagah perkasa itu, sebenarnya tersimpan jiwa yang amat rapuh dan sakit. Jiwa yang sedang memikul tekanan yang berat, jauh lebih berat dari tempayan berisi air yang dibawanya dari sumur itu. Coba kita perhatikan diskusi antara Yesus dan perempuan di Samaria itu pada ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Perempuan itu hanya menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Lalu apa kata Yesus kepada perempuan itu? Dengan terbuka dan berterus terang, Yesus berkata, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu." Jika di awal percakapan kelihatan Yesuslah yang membutuhkan air, namun percakapan itu berlanjut hingga memutar keadaan menjadi perempuan Samaria itu yang meminta air kepada Yesus. Yang walaupun kenyataan air yang diminta Yesus berbeda dengan air yang hendak diberinya, dan sebaliknya, air yang hendak diberi perempuan Samaria itu berbeda dengan air yang hendak dimintanya. Permintaan Yesus untuk meminum air adalah keterbukaannya untuk menyatakan pemberian Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mempertegas permintaannya itu dengan mengatakan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata padamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dalam ayat yang ke-10. Maka pendengar Radio Cakrawala, sahabat Cakrawala, di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus tahu bahwa perempuan itu membutuhkan dia. Kehidupan perempuan itu yang bisa dikatakan sudah dehidrasi. Sumur Yakub tidak akan dapat memuaskan dahaganya. Perempuan itu memerlukan air hidup dari Tuhan Yesus. Terkadang kita sama dengan perempuan Samaria ini. Kita sudah kehausan dengan sangat. Kita sudah mengalami dehidrasi yang membutuhkan air hidup. Bukan air yang kita minum secara jasmani, tetapi air hidup yang kita butuhkan dari Tuhan. Sebab kita mengalami kekeringan rohani. Kita mengalami penyakit rohani. Dan hanya air hidup yang bisa melepaskan dahaga kita. Disinilah terlihat bagaimana kita memiliki Allah menyatakan dirinya kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Memperkenalkan dirinya, Dia adalah air hidup. Tuhan yang menyatakan kasih-Nya yang besar. Tuhan yang berjuang untuk keselamatan umat-Nya. Tuhan yang setia akan kasih-Nya. Allah yang datang dengan pertolongan dan kepeduliannya kepada kita. Ada banyak pergumulan, ada banyak perjuangan, tantangan hidup yang secara beruntun harus kita hadapi, membuat kita harus mencari air karena kehausan dan dahaga. Menjalani kehidupan ini kita membutuhkan air hidup, yaitu Yesus Kristus. Air yang selalu mengalir tiada henti untuk memuaskan jiwa kita. Kasih karunia Tuhan Yesus berlimpah-limpah kekayaannya untuk kita nikmati dalam hidup ini. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada. Bayangkan setelah Yesus membuka identitasnya, memperkenalkan siapa sesungguhnya dia,
Kira-kira sebutan apa yang pantas kita kenakan pada perempuan seperti itu? Perempuan yang sudah memiliki 5 suami dan sekarang dia hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Mungkin kita akan memanggilnya sebagai perempuan jalang, perempuan pelacur, pelakor, tunasusila, kupu-kupu malam, pezina, orang najis, pendosa, dan sebagainya bisa kita juluki kepada perempuan Samaria ini. Kita juga mungkin tidak akan mau peduli dengan perasaan hidupnya, apalagi bergaul dengannya. Sebab perempuan seperti itu barangkali lebih pantas dilempari saja sampai mati dengan batu, seperti kisah dalam Yohanes 8. Tetapi andai kita yang berada pada posisi perempuan Samaria itu, maka kita akan tahu betapa perihnya luka batin yang harus ditanggungnya. Setiap hari ia menerima hinaan dan menjadi bahan olok-olokan oleh khalayak ramai, oleh banyak orang. Tak ada yang mau menyapanya sebagai saudara. Bahkan ia dikucilkan oleh lingkungannya sendiri. Itulah sebabnya ia tidak mau pergi ke sumur pada pagi hari. Ia menunggu waktu di siang hari. Karena saat itu sumur masih ramai dikunjungi oleh masyarakat jika pagi hari. Dengan was-was ia menunggu saat di mana sumur itu sudah sepi dari keramaian, yakni pada waktu tengah hari. Ia rela berjalan sendirian di bawah terik matahari ke sumur itu demi menghindari perjumpaan dengan orang banyak. Baginya itu jauh lebih baik ketimbang harus bertemu dengan orang lain yang akan menghinanya habis-habisan. Pendengar setia sahabat Radio Cakrawala, hari demi hari di hidupnya ia habiskan dalam keterasingan. Sebab nama baiknya sudah seperti sampah yang membusuk. Jadi kelihatannya saja ia sehat secara fisik, tetapi jiwanya sedang menderita sakit yang amat parah. Mungkinkah ada di antara kita yang terlihat sehat secara fisik, secara jasmani, tetapi jiwanya sedang menderita sakit yang amat parah? Mungkinkah ada di antara kita yang kehilangan rasa hausnya bisa tercukupi, tetapi haus dan dahaga untuk memberikan kelegaan pada jiwa rohaninya ia tidak bisa temukan? Dan disinilah Yesus memperkenalkan dirinya. Ia adalah tabib yang ajaib. Ia bisa menyembuhkan setiap sakit yang dialami, termasuk jiwa kita yang sedang menderita sakit parah secara rohani. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada, nilai-nilai dunia yang semula dianggap dapat memuaskan manusia ternyata sia-sia belaka. Sebagai contoh, sekalipun perempuan Samaria ini gonta-ganti suami tetapi tidak memberikan kebahagiaan, perempuan Samaria ini sadar bahwa ia tidak pernah menikmati hidup bahagia. Pergumulan rumah tangga dan lainnya menjadi masalah penting ketimbang persoalan air dunia yang hanya menambah kehausan. Perempuan Samaria ini sadar akan penyembahannya yang tidak benar karena ia menyembah Allah yang tidak benar di atas gunung. Bagi Yesus, penyembahan yang benar bukan soal tempat, melainkan bagaimana setiap orang menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Ibadah yang benar dilakukan tak kala orang dipimpin oleh roh Allah itu sendiri. Yesus telah membuka belenggu perempuan Samaria itu. Yesus hadir menyelamatkan perempuan Samaria itu. Dia tidak lagi dilelahkan oleh dunia ini, sebab ia telah beroleh jaminan untuk kehidupan kekal. Manusia memang akan terus membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Manusia perlu melestarikan lingkungan agar manusia tetap dapat memperoleh air bersih untuk menutupi dahaga kemanusiaannya. Kebutuhan utama manusia modern pada masa kini adalah rasa haus yang cenderung
untuk memiliki. Karena itu tidak mengherankan jikalau banyak orang menghalalkan cara untuk memiliki lebih banyak. Namun semua itu menambah rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menemukan air hidup itu di dalam diri kita? Sudahkah kita merasakan kelegaan yang diberikan langsung oleh sumber air hidup itu? Kita masih lekat dengan dosa dan keinginan duniawi, karena hati kita sesungguhnya tidak memuliakan Kristus. Kita cenderung memuliakan diri sendiri dan kuasa dunia. Dalam Kristus, firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan benar, menyembah dan memberi persembahan dengan benar. Demikianlah kita menikmati kehidupan yang penuh dengan kelegaan dan ketenangan. Sahabat setia pendengar Radio Cakrawala, siapakah yang dapat tahan dalam identitas seperti perempuan Samaria itu? Namun ketika semua orang memusuhinya karena dianggap sampah masyarakat, ternyata masih ada satu pribadi yang bersedia berjumpa dengannya, yaitu Yesus. Oh, alangkah indahnya dia berjumpa dengan Yesus. Bukan karena Yesus tidak tahu kelakuan perempuan itu, sama seperti masyarakat umum pada waktu itu. Yesus pun tahu semua yang ia perbuat, bahkan sampai di tempat-tempat yang paling tersembunyi. Bukankah di ayat 18 tadi kita membaca bagaimana Yesus membuka identitasnya? Tapi cara Yesus memperlakukan perempuan itu berbeda dengan cara sebagian banyak orang. Orang-orang sepakat untuk memusuhinya, tetapi Yesus justru menyambut dia, justru memberikan dia air hidup yang sesungguhnya. Sahabat sejati adalah dia yang tahu kelemahan dan kesalahan kita. Yesus adalah sahabat sejati bagi perempuan Samaria ini, tetapi dia memilih untuk tetap bersama-sama dengan kita. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, dan itu menjadi obat penyembuh bagi luka-luka batin si perempuan Samaria ini. Bila kita melanjutkan pembacaan kita sampai pada ayat yang ke-28 dan 29, maka kita akan melihat bahwa kehadiran Yesus itu sungguh-sungguh telah mengubah hidupnya. Dulu ia menarik diri dari lingkungan sosial. Sekarang karena ia sudah menemukan kembali jiwanya yang hilang, ia pergi ke dalam kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Sahabat setia pendengar Cakrawala, Radio Cakrawala dimanapun berada, dari kisah ini setidaknya ada perenungan penting untuk kita semua, di mana perempuan Samaria itu barangkali sedang mewakili gambaran kehidupan kita manusia saat ini. Secara fisik kita mungkin baik-baik saja, kita tidak terlihat, tidak bermasalah, tapi jauh dalam diri kita tersimpan jiwa yang rapuh dan luka-luka batin yang harus disembuhkan, yang memerlukan tabib yang ajaib. Dan tabib itu hanyalah Tuhan, Sang Penyembuh. Perjalanan hidup kita terlalu sering diwarnai dengan banyaknya kesalahan, dengan banyaknya dosa, drama hidup yang kerap kita mainkan, banyaknya skenario hidup yang kerap kita rubah supaya terlihat lebih baik menurut pandangan kita manusia. Ya, kira-kira demikianlah sikap hidup manusia. Namun berita baiknya untuk sahabat setia pendengar Radio Cakrawala, untuk kita semua, kepada kita, bahwa Yesus pun sedang menunggu kita
untuk datang kepadanya. Ini berita baik untuk kita semua. Yesus sedang menunggu kita untuk datang kepadanya. Yesus sang penyembuh itu, tabib agung yang ajaib itu, menyediakan air hidup yang akan menyegarkan jiwa kita, memberi kelepasan bagi dahaga kita. Namun bagian kita adalah, maukah kita datang kepadanya sambil berkata seperti perempuan Samaria itu, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Dari Yesus kita belajar bahwa kasih yang tulus menjadi obat penyembuh yang paling manjur untuk mengobati segala luka-luka batin yang kita alami. Tahukah kita bahwa orang-orang yang jatuh dalam banyak kesalahan dan dosa hanya membutuhkan pengampunan dan penerimaan kembali dari sang penyembuh itu, yaitu Yesus Kristus. Namun seringkali sahabat setia pendengar Radio Cakrawala, hal ini sulit kita berikan karena hati kita sudah terlanjur diisi dengan kemarahan, diisi dengan dendam yang kita simpan sekian lama. Kita tidak sabar ingin melihat kehancuran sesama kita, kejatuhan sesama kita, keterpurukan sesama kita. Tetapi lihatlah cara Yesus. Ia tidak ragu menjumpai orang yang berdosa, bukan untuk segera menghakimi mereka, tetapi untuk menyatakan kasih sayangnya yang tulus dan tidak pura-pura, memberikan pengampunan dan menerima mereka kembali seperti semula tanpa mengingat setiap pelanggaran itu. Inilah yang perlu kita pelajari dari kisah ini, sahabat pendengar setia Radio Cakrawala. Dan itu mengubah kehidupan mereka. Orang yang berdosa merasa kembali diterima. Maukah kita meneladani cara Yesus? Jadilah sahabat yang mampu mengayomi dan memahami. Jadilah rekan yang bisa saling mendukung. Jadilah teman yang tulus. Sebagai orang yang telah menerima pengampunan, maka wujud nyatakanlah kasih Tuhan dalam hidupmu. Tidak hanya dengan ucapan, tetapi dalam tindakan yang nyata. Pada akhirnya, pendengar setia sahabat Radio Cakrawala, selamat mempraktikkan firman Tuhan. Selamat menerima penyembuhan dari tabib agung yang ajaib. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kepadamu kami datang ya Tuhan dalam program Roti Hidup ini. Kami sudah membaca, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk pendengar setia sahabat Radio Cakrawala dimanapun berada. Kiranya mereka tetap dilimpahi kuat dan sehat. Kiranya hidup mereka senantiasa disegarkan oleh firman Tuhan. Kiranya hidup mereka senantiasa memandang kepada Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga rumah tangga kami, berkati pelayanan kami, berkati Radio Cakrawala ini yang terus menjadi berkat dalam program-programnya. Biarlah ya Tuhan setiap kru-kru yang ada diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.